Wahab dengan Muhammad bin Saud. Kedua-duanya itu sebenarnya turunan. Nah, kalau kita mazhab Syafi'i, dakwah mereka berada udah 4. Jadi bagaimana? Nah, terakhir dibikinnya akhir kalian berfitrah. Caranya bagaimana? Di ayat 31. Hadisnya sahih. Kenapa kau bikin sin? Berarti menyalahi ayat. Aku nggak menyalahi ayat. Apa tidak berdalil? Kita tanya Ustaz, kenapa Ustaz katakan Allah itu berdiri? Sama seperti main catur lesak. Ustaz tadi mengulang-ulang tentang Wahabi Salafi, bagaimana? Kami inginlah mendengar dan mengetahui apa itu Wahabi Salafi. Ini yang pertama. Satu lagi. Satu. Ketika kota Mekah dulu dipercayakan oleh Turki Utsmani kepada seorang pejabat namanya Syarif Al-Husain, menjadi Syarif Gubernur Mekah. Nah, jadi di situ bekerja sama ya, Muhammad bin Abdul Wahab dengan Muhammad bin Saud. Kedua-duanya itu sebenarnya turunan Yahudi. Kalau mau baca itu bisa di kitab Al-Intirafatul Jasusil Al-Inglizi. Saya dikirim dari waktu itu saya minta kitab. Waktu itu saya tak ada duit belinya. Saya kirim surat ke Turki, dikirimlah satu kardus kitab-kitab itu. Nah, jadi ketika mereka bekerja sama untuk menjatuhkan ya tradisi yang biasanya itu hampir mirip dari yang kita bilang begitu, Mekah, ya Ahlussunnah wal Jamaah. Jadi caranya itu bagaimana? Muhammad bin Wahab itu dia punya guru namanya Mr. Hamper. Mr. Hamper itu mengaku sebagai Syekh Muhammad Al-Majmuni. Nah, dia orang kafir, ya, menyamar bagaikan ulama, menanamkan paham radikal kepada Muhammad bin Wahab. Bahkan Muhammad bin Wahab itu dinikahkan dengan 2 perempuan Yahudi, gitulah. Maka mereka itu merebut Mekah itu untuk supaya di bawah kekuasaan ada perjanjian yang tak tertulis. Kalau nanti perjuangan ini menang, kenegaraannya dipegang oleh keturunan Muhammad bin Saud, keagamaannya dipegang oleh keturunan Muhammad bin Wahab. Rasulullah sebelum meninggal sudah pernah berkata, Allahumma barik lana fi syamina wa fi yamanina, ya Allah berkatilah kami Syam kami dan Yaman kami. Sahabat yang dari Mekah, dari Nejat berkata, wa fi najdina ya Rasulullah, tolong doakan Nejat kami. Tidak Syam dan Yaman, Nejat kami ya Rasulullah, Syam dan Yaman. Di sana nanti akan ada goncangan, fitnah dan muncul tanduk setan. Maka ini dakwah Wahabi. Dakwah Wahabi ini 3 macam. Pertama, menggoncang suasana yang ada. Masjid kita ini untuk kunut, zikir berjamaah, masuk 4 orang aja Wahabi. Wahabi dibagi lagi, ada Wahabi lunak, pura-pura ikut kunut. Ada Wahabi yang memang keras, dia langsung tidak. Maka kalau bapak kunut, di Wahabi di belakang nggak kunut, lempang tangannya ke bawah, sholat subuh ini nggak sah, batal itu. Ya, ada ustaz nggak berani jawab, saya berani jawab. Nah, mana ada batal? Kalau itu sah, ya udah. Kita kembali ke Al-Quran An-Nahl 116. Jangan kau katakan sesuka lidahmu secara dusta. Ini boleh, ini tidak. Aku bilang batal, aku tanggung jawab. Kau bilang sah, mana tanggung jawabku begitu. Selesai masalahnya. Kalau orang betul, kau berarti aku ikut. Kalau betul aku, kau jangan segan-segan ikut begitu. Agama ini bukan milik kita. Agamanya milik Allah Subhanahu Wa Taala. Batal itu. Penyebab batalnya apa? Banyak penyebab batalnya di 5. Di antaranya apa? Namanya adalah imam utama bihi fala tahtalifu alaih. Hanya saja dijadikan imam untuk diikuti secara sempurna, jangan kalian menyalahinya. Jadi ketika imam tadi berturun Allahumma bina biman hadait, dia lempang tangan. Saya tanya, wah kenapa lempang tangan? Aku enggak ikut kunut. Oh, kan ikut kunut? Enggak. Jadi wah kenapa masih berdiri? Aku nunggu imam. Gimana nih kita? Ya? Saudara-saudaraku seiman sakidah yang dirahmati Allah SWT. Ada orang marah sama saya, Ustaz kan mari bahas. Aku bahas pakai ilmu, kau jangan marah-marah nih wilayah aku. Karena kalau aku nggak kusampaikan kepadamu, aku berdosa.
Sama itu ada satu masjid, wak semayang begini, sujud ya begini. Saya bilang, Pak, semayang wak nggak sah. Datang jamaah bilang, Ustaz, kita ini kan nggak suci kali, gak usah tegur-tegur. Aku tahu, aja aku sampaikan, Tuhanku Allah, bukan wak. Ya? Kadang-kadang susah kita di hadapan yang begini ini susah. Sama seperti qari serak dengan orang yang berselema tapi melengking ikut NTQ. Apa kata jamaah? Ini menang, ini melengking tadi suaranya. Begitu dimenangkan juri yang serak, wah makan suap juri kan hajat gitu. Ya. Saudara-saudaraku seiman sakidah yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kita terhadap agama ini nggak main-main. Saya nggak peduli saya mau siapa di depan saya, yang hak adalah hak, yang batil adalah batil. Itu sesuai dengan ilmu saya. Guru saya banyak, teleponnya ada di HP saya. Kapan saya mendesak saya telepon. Kalau tengah malam nggak berani lah, saya nanti lagi subuh. Kan gitu. Saudara-saudaraku seiman sakidah yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, Wahabi. Ya. Jadi dari Muhammad bin Wahab ini ke bawah disebut dia Wahabi. Ciri-cirinya ya Muhammad bin Wahab itu aja. Muhammad bin Wahab. Terserah namanya kelompoknya apa. Kan bukan harus suara Salafi aja. Di Pekanbaru ada namanya Syafi'i. Bukan nama orang, nama kelompoknya. Bahkan pesantren Syafi'i. Ada lagi masjid Imam Syafi'i. Tapi nggak kunut. Kenapa kau pilih nama itu? Kenapa? Berarti kan ada unsur penipuan di dalamnya untuk menggait orang. Macam-macam itu ada seperti itu. Nah, kalau kita mazhab Syafi'i, nah dakwah mereka bagaimana? Mengatakan tidak boleh bermazhab. Saya bikin pengajian dulu di Sebatu Gingging itu, datang orang dari Bekasi sana 8 orang. Itu datang, nah dia bilang nggak boleh bermazhab, mazhab pecah belah. Jadi kita harus bersatu. Kata dia. Jadi macam mana? Supaya kita kuat, kita bersatu, jangan ikut mazhab pecah belah. Ya udah, yang ada udah 4. Jadi bagaimana? Nah, terakhir dibikinnya grup dia jadi 5. Datang yang baru, kita nggak boleh bermazhab pecah belah. Kita mesti bersatu. Satulah kau ke yang 5. Oh enggak, kami lain. Ada dia lagi jadi 6. Begitulah Ar-Rum ayat 30 sampai 32 tegaskan. Faqim wajhaka lid-din, luruskan wajahmu kepada agama Allah. Tetaplah kalian fitrah sebagaimana lahir kalian dulu fitrah. Caranya bagaimana? Di ayat 31, kembali bertobat, mendirikan sholat, jangan syirik. Jangan syirik bagaimana? Di ayat 32, orang yang memecah belah agama hingga menjadi beberapa kelompok, setiap kelompok membanggakan kelompoknya. Wahabi kena di sini. Karena dia berukur dari kelompoknya. Katanya berdasarkan sunnah. Kalau memang betul kau berdasarkan sunnah, kenapa zikir setelah sholat usir? Sedangkan dalam sunnah riwayat Imam Muslim dari Abdullah bin Zubair, Rasulullah itu berzikir setelah sholat suaranya bisautihil a'la, suaranya tinggi. Hadisnya sahih. Kenapa kau bikin sir? Oh kami sirnya Ustaz ada. Wazkur rabbaka fi nafsik. Sebutkan Tuhanmu dalam dirimu, tadarruan wa khifatan dunal jahri. Jangan kau jahar. Oh pakai ayat itu? Iya. Kenapa semua waktu kau sir? Sedangkan di ayat itu bil adwi wal asal, pagi sama petang kau jangan kuat. Berarti selain pagi dan petang kau mesti kuat. Karena ikut hadis Abdullah bin Zubair tadi. Ya Ustaz pun salah juga. Kenapa pagi dan petang gak sir? Kenapa kuat-kuat? Berarti menyalahi ayat. Aku gak menyalahi ayat. Apa tidak menyalahi ayat yang mana? Wazkur itu mufrad. Kami di masjid lebih dari 1. Banyak itu. Jadi Wahabi ini dari akidahnya salah. Nah timbul pertanyaan, kenapa bisa terpecah belah? Quran kita 1, hadis sama. Kenapa bisa terpecah belah? Ya kan? Ada Udin sama Wawan. Udin sama Wawan yang tadi dia orangnya berakur, 20 tahun bertetangga akur. Ustaz belum tentu akur kan gitu. Ustaz bertetangga 12 tahun akur dapat jadi kali kan gitu. Udin sama Wawan tadi akur, 25 tahun dia akur. Main togel bersama, minum tua bersama, teh-tehan segala macam sama. Datang Ustaz, Dewan, gimana Islam mau disegani kalau orang Islam modelnya kayak kau?
Tobat kalian, karena mereka berjanji tobat. Begitu tobat mereka kembali ke Quran. Yang satu ngaji Quran guru A, yang satu ngaji Quran guru B. 2 tahun ngaji Quran, mereka ini betul-betul taat, tapi dalam keadaan memusuh. Kan fakta ini. Kita bilang bagus dulu tak memusuh, tapi main togel dan tua. Sekarang semayang, tapi semayang memusuh. Di mana letak salahnya? Sedangkan Allah mengatakan wa'tasimu bihablillah jami'an, berpegang teguh kalian kepada Allah semuanya. Wala tafarraqu, jangan bercerai-berai. Ustaz, kami dah kadang bercerai-berai. Solusinya bagaimana? Fa in tanaza'tum fi syai', kalau kalian berbeda pendapat, kembali ke Quran dan hadis. Nah, buktinya sudah melawan. Jadi kembali ke Quran, kenapa memusuh? Di mana letak salahnya? Ada ustaz, saya tanya, Ustaz, kenapa Ustaz lebih pro sama kafir ketimbang muslim? Loh, aku berdalil. Nah, Ustaz bagaimana nanya saya? Saya bilang enggak, aku tidak begitu. Rohama bainahum, aku sesama muslim, bukan sama kafir. Aku jangan kalian tuduh macam-macam, kata Ustaz kita ini umpama. Aku berdalil, alasanku lebih baik sama kafir, aku bukan melihat agamanya, tapi melihat baik orangnya. Dalilnya mana? Buka Al-Baqarah 62. Orang Yahudi beriman, Yahudi, Nasrani, Sabiin, siapapun yang beriman kepada Allah hari kemudian, nah mereka beramal soleh, orangnya baik, dapat pahala. Berarti berdasarkan ayat ini, asalkan baik, dapat pahala, masuk surga. Baqarah 62. Setuju nggak kita? Orang Nasrani masuk surga. Quran yang bilang. Yang punya surga siapa? Allah. Allah bilang masuk surga. Orang nanya sama saya bilang nggak setuju. Loh, kenapa Ustaz nggak setuju? Kan Allah yang bilang. Apa dalil Ustaz mengatakan nggak setuju? Kau buka Ali Imran 85. Wa may yabtaghi ghairal Islam, siapa mencari agama selain Islam, agama itu nggak diterima darinya, di akhirat dia rugi. Berarti berdasarkan Ali Imran 85, orang kafir masuk neraka. Coba anda damaikan Ustaz. Satu bilang orang Kristen masuk neraka, satu bilang orang Kristen masuk surga. Coba anda damaikan. Bisa Bapak damaikan? Kedua-duanya pakai Quran. Kata Allah kalau beda pendapat kembali ke Quran. Yang satu kembali Baqarah 62, yang satu Ali Imran 85. Macam mana anda ambil? Jadi sekarang ada teknik-teknik yang harus kita pahami. Jangan hanya hafal Quran, hafal dalil, tapi tak paham maksud dalil. Ya, ada Sudin mencatur mu'aleman. Sudin mencatur. Datang Wak ni tadi makannya Mesa Sudin pakai kuda. Sudin nengok kuda Wak di mana? Ini. Mesa ke mana? Ini. Sejak kapan kuda larinya larinya lempang? Jadi maksudnya macam mana? Ya kuda larinya Dia kau jangan macam-macam. Umur kuda 70. 40 tahun aku tinggal di Brastagi, 25 tahun melihara kuda. 18 ekor kuda itu tidak ada satupun yang larinya Betul tak? Waleman betul tak? Udin betul tak? Dua-duanya betul. Dua-duanya betul. Cuma yang dimasuk Udin kuda catur, yang masuk Wak kuda asli. Kalau main catur Pak ikut kuda asli ke kuda catur? Datang untuk dolah. Ngapain kalian bertekak di sini? Malam-malam jam 2 bertekak. Orang dah tidur, aku pun terbangun gara-gara kalian bertekak. Ayahnya Wak ni. Ada apa? Ini atau yang Wak ni kan makan satu. Bikinnya lembang. Aku bilang mana bisa gitu, kan harus Kata Wak ni enggak, di Brastagi udah lempang semua larinya. Kalian berdua salah, kata tu. Duanya salah. Mana ada kuda larinya Kenapa? Yang dipegang itu kuda lumping. Nah inilah ini begini kadang-kadang orang berdalil. Quran ya Quran, tapi maksudnya kemana? Makanya Quran itu terdiri dari 6.660 ayat, 6.660 ayat. Bukan bulan-bulannya, bulan-bulannya itu nggak masuk. Jadi mana itu rincian terjadi 6.660 ayat? Dalam Quran ada 1000 perintah, 1000 larangan, 1000 janji pahala, 1000 janji dosa, 1000 kisah, 1000 perbandingan, 6.000, 500 halal haram, 6.500, 100 doa dan tasbih, 6.600, 60 nasir dan mansukh. Baru kita tanya, Baqarah 62 itu maksudnya kemana? Ke 1000 perintah kah? Ke 1000 larangan kah? 1000 janji pahala kah? 1000 janji dosa kah? 1000 kisah kah? Perbandingkan kah? 500 halal haram kah? 100 doa dan tasbih kah? Atau 60 nasir dan mansukh?
Saya utang duit sama seseorang 100 juta ditandatangani 5 saksi. Bulan kemarin saya bayar 50 juta ditandatangani oleh saksi yang kemarin. Tiba-tiba tadi pagi datang, wah itu menagih, kau bayar utangmu 100 juta pakai surat yang lama. Enggak bisa lagi, udah ada surat yang baru. Maka disebut nasikh dan mansukh. Baqarah 62 itu untuk yang lama, yang sekarang Al-Imran 85. Tapi pemegang Al-Baqarah 62 jadilah kelompok JIL, Jamaah Islam Liberal. Ustaz besarnya Abu apa ya? Oh, masa Abu Janda? Nah, kita dengan Wahabi gitu juga. Apa beda kita dengan JIL? Dia pegang ayat nasakh, kita nasikh. Nah, apa beda kita dengan Wahabi? Wahabi pakai ayat, kita pakai ayat. Apa yang dipegang oleh Wahabi? Ayatnya surat Thaha ayat 5. Ar-Rahman 'alal 'arsy istawa. Tuhan yang Maha Pemurah di atas aras istawa. Jadi berdasarkan ayat ini Tuhan di atas aras. Di atas aras istawa berdasarkan ayat ini. Siapa bilang kami salah? Siapa bilang kami keliru? Siapa bilang kami sesat? Yang tahu info tentang Allah adalah Allah. Allah bilang dirinya istawa di atas aras. Berarti akidah kami yang betul. Yang tak percaya dengan aliran yang kami bawakan kafir. Logika. Yang tahu tentang Wa'udin ya Wa'udin kan. Saya tanya Wawan, Assalamualaikum Wan, Waalaikumsalam. Wa'udin di mana? Oh di Langsa. Mak, Wa'udin di mana? Pekanbaru. Bingung saya. Langsa Pekanbaru. Arahnya beda. Mana nomor Wa'udin? Saya telepon, Assalamualaikum Wak, Waalaikumsalam. Wak di mana? Ya Allah, kan aku bilang aku udah sebulan di Jakarta. Batal Langsa Pekanbaru. Maka ulama-ulama kita mengajarkan tauhid qiyamuhu ta'ala binafsih. Allah berdiri dengan sendirinya, tidak bertempat. Wahabi mengajarkan Allah duduk di arash berdasarkan Quran. Tengku-tengku kita, ustaz kita mengajarkan ya berdiri dengan sendiri. Maka kata Wahabi, ini akidah Ustaz Medan ini sesat, tidak berdalil. Kita tanya Ustaz, kenapa Ustaz katakan Allah itu berdiri dengan sendirinya? Loh, yang tahu info Tuhan kan Tuhan. Loh, mana ayatnya? Innallaha la ghaniyun 'anil alamin. Allah tak butuh alam. Aras itu alam apa bukan? Alam. Allah butuh apa enggak dalam ayat ini? Enggak. Berarti Allah di atas aras apa enggak? Ya enggak. Berarti berdasarkan ayat ada dua. Yang satu di atas aras, yang satu tidak di aras. Loh, yang betul yang mana? Mana mungkin kita salahkan salah satunya? Sedangkan dua-duanya dari Al-Quran. Maka didamaikan oleh Quran. Salahnya tadi di mana ini? Sama seperti main catur tadi. Yang satu minta nuntut beras tagi, yang satu nuntut kuda lumping. Ya. Di mana letak salahnya? Dialah yang menurunkan Quran, kata Allah. Di antaranya itu ada muhkamat, itu pokok. Selain muhkamat namanya mutasyabihat. Fa'amman lazina fi qulubihim zayghun, adapun orang yang dalam hatinya condong kepada kesesatan. Ya. Adapun orang yang dalam hatinya condong kepada kesesatan, fayattabi'una ma tasyabaha, dia mengikuti ayat mutasyabihat. Maka dengan alasan ini kita katakan Wahabi total sesat. Kenapa? Karena dalil tauhidnya itu ayat mutasyabihat, bukan ayat muhkamat. Di sini sesatnya. Ustaz, itu apa namanya? Ayat Ar-Rahman al-Istawa itu bukan mutasyabihat bagi kami. Jadi bagimu macam mana? Itu muhkamat juga. Istawa berapa artinya? Ya memang lebih 10. Kau meyakini yang mana? Bersemayam kan? Berarti kan nggak mutasyabihat lagi, nggak samar lagi. Jadi pendekatanmu bagaimana? Kami tafwid, Ustaz. Ini ayat muhkamat, tapi kami tafwid. Nah, di sini nggak masuk. Di mana nggak masuk? Wah, pakai kartu apa, Wak? Telkomsel. Nomornya berapa? 0819. Gimana? Ar-Rahman al-Arsy istawa ayat apa? Muhkamat. Wah, bagaimana? Kami tafwid. Gimana? Tafwid yang ada dalam Quran itu untuk ayat mutasyabihat. Coba baca dalam ayat warasikhuna fil ilmi. Di sini sesatnya. Jadi Wahabi kita sesatkan berdasarkan Quran. Nah, Wahabi menyesatkan kita dasarnya mana? Saya dalam dialog ngapain banyak. Tenang aja. Kalau memang kau betul ku ikut.
karena aku pengen masuk surga. Sama seperti ada kelompok mengatakan tak ada azab kubur. Tak ada azab kubur, tak ada. Dari mana kau tahu? Surat Yasin. Ya wailana man ba'asana min marqadina hadza. Aduh celakalah kami, siapa yang membangunkan kami dari tempat tidur kami. Berarti mayat dalam kubur tidur. Berarti tak ada azab. Kalau begitu salah lah Ustaz. Itu di kantor RU Jakarta hari. Kalau begitu salah lah Ustaz. Kenapa? Kemarin aku ziarah ke makam ayahku, ucapkan salam, rupanya ayahku sedang tidur. Oh enggak gitu dah. Sebenarnya kan kita pun kan pengen azab kubur ditiadakan, ya kan? Kan pengen kita ditiadakan. Cuman kan kita bukan masalah pengen atau enggak pengen. Dalilnya alhaqumut takasur hatta zurtumul maqabir. Kalla, memegah-megah kau sampai masuk kubur. Awas kau dalam kubur. Masa Tuhan ngancam ancaman kosong? Awas kau. Awas kenapa? Enggak apa-apa. Mana mungkin? Ya. Wallahu a'lam itu.